Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam ini, seluruh jenis alam, baik itu yang di atas kita atau apa yang kita saksikan dan apa yang di bawah kita, dialah Rabbul Alamin, Rabb yang menguasai seluruh alam tersebut. Dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dialah pula yang berhak untuk memilih dari ciptaan-ciptaannya untuk dia muliakan. Di antara malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlus sama, sebagai penduduk langit yang memenuhi langit, Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari para malaikat itu malaikat sebagai utusannya, malaikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dialah Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari Adam sampai akhir zaman, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian banyak manusia yang lahir ke muka bumi ini sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara mereka salah satu yang menjadi utusan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah, dialah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi ini, yang Ia hamparkan sebagai tempat tinggal untuk manusia, sebagai tempat bertempatnya manusia di permukaan bumi ini. Dan begitu luasnya permukaan bumi ini yang bisa ditempati oleh manusia, yang terbaik di sisi Allah, Allah Ta'ala memilih masjid-masjidnya. Ahabul bilad ilallah masajiduha. Bagian bumi ini yang paling dicintai di sisi Allah, itu masjid-masjid yang dibangun di muka bumi ini. Dan di antara masjid yang begitu banyak dibangun di muka bumi ini, di seluruh penjuru dunia, kaum muslimin telah tersebar ke seluruh dunia. Dan masjid yang paling Allah Ta'ala muliakan adalah masjid pertama, masjid tertua di muka bumi ini, yakni Masjidil Haram, yang terdapat Ka'bah di dalamnya sebagai kiblatnya kaum muslimin, sebagai tempat termulia di muka bumi ini dari seluruh masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqal ma', dialah Allah taala yang telah menciptakan air. Kita saksikan di mana-mana ada air. Terutama apa yang Allah taala keluarkan dari muka bumi ini. Dan di antara mata air tersebut
Allah pilih satu mata air yang dia muliakan, yakni mata air yang keluar dari sumur Zam-Zam yang berdekatan dengan Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Demikian juga berkaitan dengan waktu para jamaah. Dalam satu tahun ada 12 bulan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala memilih sepertiga dari satu tahun itu untuk dia haramkan bulan itu, sehingga menjadi bulan yang mulia, yang barang siapa berbuat kezaliman di sepertiga dari satu tahun tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemurkaannya. 4 bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Rabb kita yang menciptakan kita, yang dia sebutkan di dalam kitabullah Al-Quran, yang telah disampaikan semuanya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia tetapkan jumlah bulan dalam hitungan satu tahun ada 12 bulan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertiga dari satu tahun tersebut ada 4 bulan, yakni sepertiga. Ada 4 bulan, kata Allah Ta'ala, sebagai bulan haram. Inilah agama yang kuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Dan mayoritas para ulama menyebutkan dhamir hunna di situ kembali kepada arba'atun hurum, 4 bulan haram tadi yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau menjelaskan manakah 4 bulan tersebut yang telah dijadikan sebagai bulan-bulan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan berdekatan berturut, yakni bulan Zulqi'dah atau Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang kita berada pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Dan 1 bulan lagi diapit di antara bulan Jumadi atau Jumada dan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Ini 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berbuat zalim pada 4 bulan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi bahwa berbuat kejahatan di 4 bulan haram tersebut dibandingkan 2/3 yang lainnya dalam 1 tahun, maka lebih besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kezaliman dengan kezaliman, jenis kezaliman yang sama dilakukan di 4 bulan itu. Kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Maka apa solusinya para jemaah di Allah Subhanahu wa taala? Solusinya, kata mereka, kata para ulama, sibukkan diri untuk meningkatkan dan mengasah ketakwaan di 4 bulan itu. Walaupun sebenarnya selain dari 4 bulan itu sangat diutamakan kita berbuat baik. Selain dari 4 bulan tersebut tetap terlarang kita berbuat zalim. Tapi ketika itu dilakukan di 4 bulan tersebut, apalagi bertemu waktu haram, bertemu di tempat yang haram, yakni bagi orang-orang yang saat ini berada di waktu 4 bulan haram tersebut dan mereka berada di tanah haram, baik itu di Mekah ataupun Madinah, maka lebih double, lebih berlipat kewaspadaan mereka. Tapi ketika mereka mampu memanajemen diri untuk membawa diri mereka lebih banyak kepada ketakwaan demi ketakwaan, maka mereka lebih unggul, lebih utama dibandingkan hamba-hamba Allah Ta'ala yang lainnya yang mereka hanya mendapatkan waktu-waktu haram atau bulan haram tersebut. Dan kita saat ini para jemaah Allah Subhanahu wa taala berada di antara bulan haram tersebut. Kita berada di awal salah satu dari 4 bulan haram itu, di awal bulan Zulhijjah.
di mana bulan ini Allah Subhanahu wa taala khususkan lagi di dalamnya begitu banyak amalan-amalan. Tujuannya apa? Untuk mengalihkan perhatian orang-orang beriman agar tidak tertarik pada bulan-bulan haram tersebut, khususnya Zulhijjah, tidak tertarik untuk berbuat zalim, sehingga dihujani dengan tawaran-tawaran kebaikan. Bagi yang mampu, yang memiliki kecukupan harta, memiliki kemampuan, kekuatan, berangkat, pergilah ke tanah haram untuk mendobelkan kebaikannya, sehingga mereka berada pada waktu-waktu yang mulia dan berada di tempat yang mulia pula untuk berhaji di bulan Zulhijjah tersebut. Bagi yang tidak mampu, maka masih ada kesempatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala syariatkan kurban, sehingga orang-orang yang tidak berangkat haji, bagi mereka disyariatkan berkurban. Bahkan pada bulan Zulhijjah ini sejumlah ulama menyebutkan, di antara penyebutan 10 hari utama ada 3 yang dikhilafkan oleh para ulama tentang masalah 10 hari. Ada yang mengatakan 10 hari yang utama adalah 10 akhir Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari yang paling utama 10 hari di awal Zulhijjah. Ada yang mengatakan bahwasanya 10 hari yang utama adalah 10 hari awal bulan Muharram. Semua ada dalilnya. Bulan Muharram juga kita dapati ada puasa Asyura berkaitan dengan Asyrah, disyariatkan berpuasa di tanggal 10 Muharramnya. Tapi ketika kita bandingkan dengan puasa Arafah, Nabi menyebutkan pahalanya dari kedua puasa itu. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan keutamaan puasa Arafah? Akan menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa Muharram atau Asyura 10 Muharram, beliau hanya menyebutkan menggugurkan dosa-dosa 1 tahun saja. Sehingga sejumlah ulama menyebutkan keutamaan 10 awal Zulhijjah itu lebih besar. Sehingga hendaknya kaum muslimin lebih berhati-hati dan memanfaatkan waktunya, agar waktu-waktu mereka di awal bulan Zulhijjah ini benar-benar mereka dominasikan dengan amal-amal kebaikan, ketaatan, memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, atau amal-amal soleh yang lainnya, atau mempersiapkan hewan kurban mereka, atau beramal kebaikan dari seluruh jenis amal kebaikan yang disyariatkan di dalam Islam, sehingga mereka selamat dari celah-celah yang bisa menyeret mereka untuk berbuat kezaliman di bulan haram, khususnya di bulan Zulhijjah. Karena ini akan mendatangkan kemurkaan di sisi Allah ya Ta'ala yang lebih besar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian juga bagi siapa saja yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan harta, terutama di salah satu bulan haram ini atau di bulan ini, di bulan Zulhijjah, maka hendaknya mereka mempersiapkan hewan-hewan yang akan mereka kurbankan di hari raya Idul Adha. Dan siapa saja yang sudah mempersiapkan hewan kurbannya yang akan dia persembahkan kepada Allah Ta'ala di hari-hari menyembelih dari 10 Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik, maka ada satu yang diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya lebih tinggi ketakwaannya di saat mereka berada di bulan-bulan haram ini, khususnya di bulan Zulhijjah. Siapa saja yang sudah mempersiapkan hewan sembelihannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dia sentuh sedikit pun apa yang ada di atas kulitnya
sampai kukunya sekalipun. Walaupun itu secara hukum asalnya disunnahkan untuk dibuang, dipotong. Tapi khusus untuk menunjukkan dan membuktikan ketakwaannya kepada Allah, karena hakikat takwa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka dia jauhi larangan ini. Jangan dia sentuh sedikit pun apa yang ada di atas kulitnya, bulunya, kukunya. Sampai kapan dia tahan itu? Sampai dia benar-benar menyembelih hewan kurbannya di hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Allah taala ingin meningkatkan ketakwaannya. Dengan hartanya tadi yang sudah Allah berikan juga dia harta. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hamba-hamba yang bertakwa ini. Allah kasih dia harta, dengan harta itu dia tingkatkan ketakwaannya, dan Allah taala membuktikan ketakwaannya dengan membeli hewan kurban tadi. Lalu dia tahan dirinya, dia cegah dirinya supaya tidak melakukan pelanggaran tadi. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kehadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dirinya benar-benar menjaga larangan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terasahlah ketakwaannya di bulan-bulan haram, khususnya di bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melaksanakan amal kebaikan, terkhusus lagi di bulan-bulan haram ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.